Oh, oh ya aku record tuh. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Teddy Prastyo Gunawan. Hadir, Pak. Muhammad Gatot Supyadin. Hadir, Pak. Ahmad Sutisna. Hadir, Pak. Muhammad Dikian. Hadir, Pak. Bima Bilal. Hadir. Oke, baik anak-anak. Pada pembelajaran hari ini tentang makanan ya, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, pengertian makanan dan minuman yang sehat. Makanan dan minuman yang sehat adalah makanan dan minuman yang mengandung triguna makan dan minum. Di sini ada yang tahu triguna itu apa? Apa adik-adik? Tepung. Apa triguna dalam makanan dan minuman? Karbohidrat. Jawaban sedikit mendekati, benar. Kurang benar, tapi sudah mendekati benar. Yang lain, apa itu triguna? Dari tri itu 3 ya. Nah, 3 itu 3 kegunaan triguna. Muhammad Dikian, tahu nggak triguna itu apa? Nggak tahu, Pak. Wah, ya. Nah, kalau nggak tahu, Bapak akan jelasin ya. Triguna, makan dan minum adalah makanan minum. Yang pertama, triguna itu sebagai zat pembangun. Yang kedua, sebagai zat pengatur. Dan yang ketiga, sebagai zat tenaga. Apakah ada yang tahu sebagai zat tenaga itu apa? Karbohidrat bukan, Mbak. Tenaga. Ya, benar. Lebih spesifikasi lagi apa? Benar, tapi Asam. ya ayo. Yang kita sehari-hari makan. Nasi. Nah, ya. Zat tenaga itu makanan pokok. Nah, sumbernya benar, kata Mas Teddy, Mas Rifai, karbohidrat. Nah, contoh karbohidrat itu apa saja? Adik-adik? Ada yang tahu? Nasi. Jagung, Mbak. Terus? Ubi. Kedelai. Nah, benar. Tetapi kedelai tidak termasuk ya. Oh. Selanjutnya ada sebagai zat pembangun. Apa? Ayo adik-adik. Sebagai zat pembangun. Tadi ada nasi. Protein. Sebagai zat pembangun. Kan ada nasi, makanan pokok. Nah,
sekarang temennya makanan pokok. Nah, kalau ada nasi pasti ada. Protein. Dan Lauk. lauk. Nah, lauk pauk. Di sini adik-adik, lauk pauknya apa ya setiap hari-hari kalau Bapak boleh tahu? Ikan pindang. Kari. Orak-arik. Bagus. Tahu. Tahu. Tahu tempe, Pak. Benar, semuanya sudah benar. Ayam. Pak Bilal diam saja. Udah. Nanti akan Bapak catat Bima Bilal. Nah, selanjutnya ada tadi triguna kan udah kita bahas tenaga pembangun. Nah, sekarang pengatur. Apa kan tadi ada unsur-unsurnya, ada karbohidrat, ada pembangun. Nah, sekarang ada pengatur. Apa itu pengatur? Kan tadi udah ada makanan pokok, ada lauk pauk. Nah, sekarang setelah kita udah makanan, kita ada cemilan. Apa itu? Sebagai zat pengatur. Minum, Pak. Minumnya, Pak. Kurang tepat. Cuci mulut. Kalau ini cuci mulut, apa itu cuci mulut? Kalau kamu? Itu Pak. Buah. Nah, ya buah-buahan. Langsung kita bahas saja ya. Apa itu 4 sehat, 5 sempurna? Adik-adik, makanan 4 sehat 5 sempurna ini sangat dianjurkan ya bagi siswa-siswa untuk makanan yang sehat-sehat. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang kandungan gizi lengkap, mulai dari karbohidrat, yang tadi sudah kita bahas, yaitu lauk pauk, pokok, ada protein, vitamin, lemak, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri dari atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan 5-nya minuman. Nah, yang pertama kita tadi sudah bahas, kita lebih rinci lagi. Ada makanan adalah makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Ada juga yang menyebutnya sebagai makanan utama. Makanan pokok biasanya memiliki kandungan karbohidrat Nah, karbohidrat ini yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Umumnya sumber karbohidrat berasal dari nasi, kemudian kita sekarang adik-adik lagi belajar makanan dan minuman. Adik-adik belajarnya boleh sambil makan dan sambil minum kalau ada. Nggak apa-apa diperlukan. Selanjutnya yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk ini merupakan makanan pendamping dari makanan pokok. Nah, kalau istilah mah bagaikan apa ya? Bagaikan piring dan sendok. Oh iya, betul. Lauk pauk yang disarankan harus mengandung protein yang cukup, baik dari protein hewani atau nabati. Kandungan protein bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, pembentukan cadangan energi, dan membantu daya tumbuh kembang pada anak-anak. Nah, protein nabati bisa berasal, kan tadi lauk pauk bisa berasal dari tahu tempe, ada yang biasa sering makan. Kalau nggak punya uang, kalau nggak ada lauk di rumahnya pasti itu tahu tempe.
Sedangkan protein bisa berasal dari daging, ada ayam, ikan, telur, itu protein ya. Nah, kebutuhan protein bagi adik-adik itu berbeda. Maka dari itu, adik-adik harus mengetahui kebutuhan protein harian untuk adik-adik sendiri. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini memiliki kandungan vitamin yang cukup lengkap. Mulai vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, apa sayur yang mengandung untuk kesehatan mata. Adik-adik ada yang tahu nggak? Tomat, Tomat, Pak, tomat. Nah, tomat. wortel, Benar, tepat sekali. Nah, selanjutnya ada vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Itu yang sering terdapat di sayur-mayur. Nah, kandungan vitamin yang lengkap juga bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh. Selain itu, sayur memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran bisa dikonsumsi dengan cara dimasak. Selanjutnya ada buah. Buah-buahan juga menjadi bagian dari makanan 4 sehat, 5 sempurna. Buah-buahan memiliki kandungan serat dan vitamin yang cukup tinggi sehingga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya jeruk yang memiliki kandungan vitamin C cukup tinggi untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, yang kelima, 4 sehat 5 sempurna, ini yang kelima adalah susu. Nah, adik-adik kalau kecil biasa minum susunya minum susu apa? Susu kambing. susu ASI, Dijaga. Nah, ya, susu menjadi pelengkap dalam makanan 4 sehat 5 sempurna yang merupakan tambahan nutrisi. Nah, susu ini memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Kandungan susu lainnya yaitu kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Untuk anak-anak, susu juga bermanfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya akan Bapak bahas yaitu manfaat dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini yang adik-adik harus ketahui dari makanan dan minuman ya. Nah, ada 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama menjaga berat badan agar tetap ideal. Fungsinya ya. Nah, konsumsi makanan yang sehat bisa menjadi salah satu upaya agar bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Itu fungsinya. Yang kedua, membantu pertumbuhan. Pada adik-adik, makanan yang sehat sangat dibutuhkan untuk proses perkembangan dan pertumbuhan. Makanan dengan gizi yang seimbang bisa membantu tubuh dalam membentuk tulang dan gigi nutrisi seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak untuk membantu anak tetap aktif. Yang ketiga, membantu pertumbuhan otak. Nah, makanan yang sehat dan bergizi lengkap juga bisa membantu pertumbuhan otak, terutama pada anak-anak. Yang keempat, yang terakhir, menjaga gizi buruk. Nah, salah satu masalah kesehatan yang cukup berisiko yaitu kekurangan gizi. Apakah ada yang perlu ditanyakan oleh adik-adik? kalau ini Pak, saya ingin bertanya, Oh. Dari Mas Teddy Prasetyo Gunawan yang namanya kalau anak-anaknya itu tidak suka memakan buah dan sayur gimana Pak? Kan tidak sehat dan sempurna. ya, Sukanya makan daging sama ini nasi aja. Gak suka sayur. Biasanya kan gitu anak-anak. Bagaimana cara mengatasinya? nah untuk mengatasinya, Mas Teddy Prasetyo Gunawan harus dibiasakan ya, kalau makan dagingnya kan tidak seimbang. Namanya juga 4 sehat 5 sempurna. Kalau salah satunya tidak berada di dalam susunan itu, berarti tidak baik. Harus dibiasakan. Biarpun nggak suka,
Ya sering dilatih makan-makan, diperkenalkan. Paham? Yuk, yang lainnya Mas Gatot. Ya, baik. Pak, mau tanya Pak. Dipersilakan. Kalau buat itu sih Pak, kayak ngumutin badan itu Pak. Nah, ini yang bagus pertanyaan. Semuanya juga bagus. Nah, untuk membentuk badan ideal supaya tetap terjaga tuh, tetap masa ototnya ada. Yang Bapak ketahui itu makan telur. Nah, jangan makan goreng-gorengan. Goreng-gorengan itu konon katanya karena teman-teman saya yang juga berolahraga di membentuk masa otot gym itu tidak boleh makan makanan gorengan. Biasanya ya itu telur. Telurnya direbus, ya yang banyak lah pokoknya. Sering makan telur. Itu solusinya Mas Gatot. Pak, kalau ini sih Pak, katanya ada teman saya tuh Pak. Dia tuh kalau makan tuh habisin dulu makanannya Pak. Nah, minumnya tuh katanya harus nunggu setengah jam buat minum Pak. Kenapa tuh Pak? Nah itu tahu Bapak ya. Kan di dalam tubuh manusia kan ada enzim. Nah, fungsi enzim itu mencerna. Ya kan? Yang lebih bagusnya itu kalau tubuh kita tetap sehat dan tetap terjaga. Terhindar dari segala macam penyakit. Kalau habis makan jangan minum terlebih dahulu. Ya minimal 30 menit. Ya kan? Kalau seret tuh gimana Pak? Kan seret tuh Pak. Masa harus nunggu 30 menit? Ya minum. Seret tuh. Ya itu terserah adik-adik ya. Tapi kalau setahu Bapak, itu jangan minum terlebih dahulu. Minimal 30 menit atau selebihnya, ya kan? Nah, itu Bapak. Setahu Bapak juga mendengar itu dari ulama-ulama itu. Kalau mau sehat, kuncinya sehat itu diminum. Kan kalau makan terus langsung minum, enzimnya tidak berfungsi. Oke Pak, paham Pak. Terima kasih Paham. Pak. Oh, ini ada baru masuk Nadinda sama Awaludin Putra Hertiansa. Mbak Dinda baru masuk. Bagaimana Pak? Iya tadi, nanti kan kita terlewat ya Mbak Nadinda. Nanti bisa tanya ke teman-temannya ya. Baik Pak, mohon maaf ya Pak telat. Iya, nggak apa-apa. Mas Awaludin Putra, kenapa terlambat? Sedang di jalan Pak. Mohon maaf Pak, tadi telat. Telat, oke. Bapak harap maklumi. Nah tadi kita tentang membahas 4 sehat 5 sempurna. Nanti Mbak Nadinda Nur Hanifah dan Mas Putra bisa tanya ke temennya ya, yang sudah ngejun dari awal tadi. Ada yang perlu ditanyakan lagi tentang 4 sehat 5 sempurna? Pak, mau nanya Pak terakhir Pak. Ya. Kenapa sih Pak istilahnya tuh 4 sehat 5 sempurna gitu? Kenapa enggak 9 sehat 10 sempurna? Nah, bagus. Itu pertanyaan bagus. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna, kenapa namanya makanan 4 sehat 5 sempurna? Karena ini sudah menjadi kampanye kesehatan sejak dulu, bagus bagi anak-anak. Kita harus ngempanyakan dulu, namanya juga kampanye kan, menarik kalangan adik-adik kecil makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu namanya. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat, mewujudkan masyarakat yang kuat dan sehat. Ya kan? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tentang 4 sehat 5 sempurna? Kalau seblak sih Pak, masuk ke 4 sehat 5 sempurna nggak Pak? Kan lengkap Pak. Ulangi, Mas. Ada karbohidrat, sayur, protein juga. Seblak itu komplit. Nah, Seblak mah 4 sehat 5 mules. ulangi coba Mas Teddy pertanyaannya. Iya, kalau seblak itu masuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna tidak. Kan di dalam seblak itu ada karbohidrat, Iya, protein, termasuk terus banyak itu. Macam-macam kan isinya? tetapi kurang lengkap. Harus ada minumnya. Kan di dalam makanan itu tadi apa namanya? Seblak ya. Kan ada sayur, ada daging. Kurang, Mas Teddy. Tetapi bagus, tapi jangan keterlaluan ya, jangan berlebihan makan itu. Soalnya merusak organ dalam kan pedas. Pedas. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, berhubung waktunya, ejumnya Bapak ini apa tidak menggunakan yang Pak. panjang, Bapak akhiri terlebih dahulu ya. Baik Pak. Juga ini nggak ada yang pertanyaan lagi sebelum diakhiri. Boleh. Muhammad Dikian, boleh ditanyakan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna? Apa Gak ada, Pak. nggak ada? Gak ada. Ya udah jelas. Mas Ahmad Sutisna, ada yang perlu ditanyakan? Apa ya Pak? Kalau misalkan ya Pak, kita makan nasi, lauknya itu mie Pak. Apakah itu sehat bagi tubuh kita atau terlalu sering itu akan berbahaya Pak? Ini adalah pertanyaan yang sangat super sekali. Ya, yang sering Bapak juga banyak mengetahui ya. Kenapa sih ya? Udah ada karbohidrat, ditambah karbohidrat lagi. Ya kan? Mie kan terbuat dari tepung. Tepung itu mengandung karbohidrat. Dan nasi ya tentu karbohidrat. Ya jadi itu tidak baik, Mas Ahmad Sutisna. Karena karbohidrat ditambah karbohidrat lagi ya menjadi plus kan karbohidrat. Itu sangat tidak baik. Seharusnya kalau misal makan mie atau nasi harus ada lauk pauknya. Nah, Emang kalau kebanyakan karbohidrat itu kenapa, Pak? Diabetes. Nah, salah satunya kalau kebanyakan ini, kalau makan nasi itu mengandung gula. Gula itu diabetes, sangat tidak baik. Apalagi kalau panas-panas. Nah, tadi untuk pertanyaan dari Mas Ahmad Sutisna itu, nasi ditambah mie. Itu sangat tidak baik ya, Mas Ahmad Sutisna. Dan jangan berlebihan dalam mengkonsumsi mie. Ya, minimal 1 kali atau beberapa kali, tapi jangan setiap hari, itu sangat tidak baik. Jangan seringan ya Pak berarti Pak. Nah, ya, ini pencernaan. Sekian ya, sebelum pembelajaran ini diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.